sejahtera untuk kita semua. Ingin memperkenalkan nama saya Rahmat, nomor induk mahasiswa 250 7404618, jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas akhir semester genap Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu program inovasi manajemen pendidikan berbasis data dari hasil analisis rapor pendidikan di salah satu sekolah tempat saya bertugas, yaitu di SD Nasional KPS Balikpapan. Program inovasi yang saya buat pada kesempatan kali ini dengan judul Bilau Kilau. Bahasa sini Bilau Kilau KPS. Berarti berkarakter, terus L-nya berarti literasi, terus A-nya berarti aman, terus yang terakhir berarti unggul. Bukan sekedar program kegiatan lepasan, melainkan sebuah model pengelolaan sekolah komprehensif dan punya target di mana yang awalnya biasa-biasa saja menjadi program yang luar biasa ke depannya. Bagaimana tingkat rapor pendidikan di tahun 2025 akan mengalami perubahan di tahun berikutnya, khususnya di tahun 2026. Titik tolak inovasi dari hasil analisis rapor pendidikan tahun 2025, hasil data SD Nasional KPS untuk intervensi segera dan terintegrasi pada indikator kritis. Yang pertama, kompetensi literasi membaca, kompetensi numerasi, karakter peserta didik, kualitas iklim keamanan sekolah, kemitraan sekolah dan orang tua. Peningkatan mutu tidak bisa dilakukan dengan intervensi tunggal. Dibutuhkan pendekatan terintegrasi antara sekolah, murid, dan orang tua. Dari program inovasi ini, kami mengambil tiga dukungan riset global dan praktik terbaik. Yang pertama dari OECD di tahun 2023 mengatakan bahwa peningkatan literasi dan numerasi optimal jika didukung oleh lingkungan belajar yang aman dan keterlibatan aktif orang tua. Terus yang kedua dari Fitriani di tahun 2024 mengatakan karakter terbentuk paling efektif saat diintegrasikan ke dalam budaya sekolah melalui kebiasaan dan keteladanan. Terus yang terakhir, yang ketiga, menurut Halinger dan Walker di tahun 2021 mengatakan sekolah dengan budaya kolaboratif terbukti melampaui hasil belajar sekolah yang hanya fokus pada intervensi ruang kelas. Pergeseran peran pengelolaan sekolah inilah yang menjadi tujuan utama saya membuat program inovasi karena adanya pergeseran dari pengelolaan sekolah untuk target kedepannya. Yang pertama program kemitraan atau program kegiatan biasa. Dengan program kegiatan biasa ini ada tiga hal yang menjadi perhatian. Yang pertama terfragmentasi dan berjalan sendiri. Yang kedua berorientasi pada acara atau perayaan jangka pendek. Yang ketiga berhenti ketika kegiatan selesai. Dengan adanya program inovasi model pengelolaan kilo KPS ini kami menargetkan yang pertama terintegrasi dalam satu jenah biru operasional. Maksudnya di sini semua kegiatan sekolah ini tidak berjalan sendiri, tapi selalu terintegrasi antara mata pelajaran, kegiatan seharian. Dalam hal ini yang ada tiga pilar pembelajaran. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua kurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Terus yang kedua berorientasi pada pembentukan budaya mutu. Ini yang selalu menjadi PR besar ketika kita melihat pendidikan. Ada misalnya di keamanan, meningkat di bagian numerasi dan literasi, karena itu yang bolak-balik. Inilah yang kami
jadikan acuan dengan hasil analisis ini, semoga kedepannya selalu berorientasi pada pembentukan budaya-budaya mutu yang ada di SD Nasional KPS. Terus yang terakhir, sistem implementasi yang berkelanjutan. Ini yang menjadi paradigma yang kita kejar, yang kita targetkan untuk pengelolaan sekolah, supaya implementasi ini selalu berkelanjutan, tidak berhenti setelah kegiatan selesai, udah stop, tidak ada lagi. Dengan adanya program ini akan berjalan seiring peningkatan perubahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Kami akan terapkan bagaimana perubahan itu di SD Nasional KPS Balikpapan. Dengan adanya inovasi ini tidak hanya berupa program kegiatan, tetapi merupakan model pengelolaan sekolah yang komprehensif. Inilah target dengan adanya program inovasi berkilau KPS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi terkait sistem pendidikan dengan adanya inovasi ini, di mana berkilau KPS adalah sebuah inovasi manajemen sekolah yang berbasis budaya mutu yang menarik dan mengintegrasikan seluruh elemen esensial pendidikan ke dalam satu sistem implementasi yang berkelanjutan. Jadi sistemnya ini berkelanjutan. Apa program yang baru kita harus upgrade, kita harus melangkah lebih jauh ke depan. Program inovasi ini ada pilar ekosistem mutu yang akan kami targetkan. Yang pertama, penguatan literasi, di mana di sini kami membangun daya nalar dan pemahaman analisis siswa. Terus yang kedua, penguatan numerasi. Di sini kami akan meningkatkan kompetensi logika dan aplikasi kuantitatif. Terus yang ketiga, pendidikan karakter, di mana kami di sini akan menanamkan nilai moral sejak dini sebagai fondasi utama individu bagi setiap murid-murid yang bersekolah di SD Nasional KPS Balikpapan. Yang keempat, sekolah aman dan ramah anak. Tentunya ini yang menjadi perhatian utama juga. Dengan sekolah yang aman dan ramah pasti menciptakan lingkungan fisik dan psikologis yang inklusif tanpa perundungan. Itu salah satu hal yang harus menjadi garda terdepan tidak adanya perundungan yang terjadi di SD Nasional KPS Balikpapan. Terus yang terakhir, kemitraan orang tua. Dengan adanya kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua, pasti program-program sekolah ini khususnya penyelarasan visi pendidikan antara sekolah dan luar berjalan dengan lancar. Anak pendidikan sekarang ini kita harus melihat bahwa pendidikan pertama yang didapatkan oleh murid pasti melalui lingkungan keluarga. Dengan bersekolah di SD Nasional KPS, pasti kita harus bermitra dengan orang tua, bagaimana bisa berkolaborasi antara kegiatan, edukasi, bagaimana perkembangan ketika sekolah di SD Nasional KPS itu selalu ada mitra yang kita laksanakan setiap tahunnya. Selanjutnya, implementasi berkelanjutan dengan adanya gerakan inovasi ini. Yang pertama pasti ada kolaborasi. Kolaborasi ini keterlibatan dan sinergi seluruh warga sekolah. Kami SD Nasional KPS ini berada di dalam yayasan dan memang dinas pendidikan, berarti kita harus bersinergi antara dinas pendidikan dan kebudayaan Balikpapan, yayasan Sekolah Nasional KPS Balikpapan, seluruh murid, seluruh orang tua yang menyekolahkan anaknya di SD Nasional KPS. Terus yang kedua, kebijakan. Pasti semua program-program itu pasti ada kebijakan yang kita jadikan sebagai landasan aturan dan komitmen institusi, khususnya di SD Nasional KPS. Pasti harus berdasar. Yang ketiga, pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran ini, semua kegiatan strategis di luar kelas atau di dalam kelas semua berjalan secara efektif. Yang keempat, ada kebiasaan. Dengan adanya kebiasaan ini menjadikan praktik baik sebagai budaya harian yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru terhadap murid-murid yang bersekolah di SD Nasional KPS. Selanjutnya ada monitoring.
semua program pasti butuh monitoring, pasti butuh tinjauan ketika program ini sudah berjalan. Dengan adanya monitoring ini, kita bisa memantau presisi terhadap jalannya sistem yang kita akan terapkan, jalannya program inovasi yang telah kita terapkan. Kita harus selalu monitoring. Kalau perlu kita monitoring, ada monitoring mingguan, ada monitoring bulanan, ada monitoring 3 bulan sekali, terus ada monitoring 6 bulan sekali. Dengan hasil monitoring ini muncullah evaluasi. Evaluasi yang sudah berjalan, kita bisa lihat apa yang kurang dari program inovasi ini. Inilah yang menjadi penilaian hasil dan identifikasi, khususnya perbaikan mana yang kurang, mana yang sudah bagus, yang lebih ditingkatkan lagi. Itulah adanya monitoring dan evaluasi. Di mana dengan implementasi berkelanjutan ini bisa mengintegrasikan dalam elemen ini memastikan inovasi berkilau KPS terus hidup dan beradaptasi menguji budaya mutu ke dalam DNA sekolah. Sekolah ini pasti berhasil dengan adanya program inovasi yang terstruktur dengan hasil rapat pendidikan di tahun 2020 bisa lebih meningkat di tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya, ini salah satu rangkaian manajemen berbasis budaya mutu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pasti diawali dengan kebijakan. Apapun itu program yang kita laksanakan pasti ada kebijakan sekolah. Terus yang kedua, ekosistem pembelajarannya kita harus memperhatikan. Yang ketiga, pembiasaan berkelanjutan. Jangan pembiasaan ini cuma dilaksanakan hari itu, tidak dilaksanakan lagi keesokan harinya, atau cuma dilaksanakan tahun ini, tidak dilaksanakan lagi di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, kolaborasi warga sekolah ini yang paling penting. Dengan adanya kolaborasi pasti program berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Terus yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Apapun program, apapun kegiatan, apapun inovasinya, kita harus terus monitoring dan evaluasi supaya program ini bisa berjalan lebih maksimal di tahun berikutnya. Dengan mengintegrasikan 5 dimensi kebutuhan pendidikan ke dalam satu sistem program sekolah yang berkesinambungan, itu hal yang sangat luar biasa. Inilah dasar dari saya. Dengan program ini bisa saya kolaborasikan dengan Bapak Ibu guru, orang tua, dan yayasan sekolah SPS Balikpapan. Selanjutnya, implementasi dan diseminasi. Yang pertama, dengan sistem profesional connectivity atau PLC. Landasannya di sini, di mana mekanismenya menempatkan sebagai komunitas belajar aktif, berfokus pada refleksi rutin, kolaborasi strategis, dan pertukaran praktik baik antar pendidik. Inilah salah satu cara implementasi supaya program ini bisa berjalan dengan maksimal. Terus yang kedua, mulai dengan sistem school family partnership. Mekanismenya di sini melibatkan partisipasi aktif orang tua dalam ekosistem pendidikan, memperkuat indikator kemitraan secara langsung. Contohnya AKG, MJMP, K3S, atau media sosial. Itulah salah satu. Kita bisa katakan mesin penggerak implementasi dan diseminasi di suatu program yang kita rancang. Selanjutnya, inilah dampak yang akan kami harapkan ke depannya dengan inovasi ini dari sekolah menuju nasional. Yang pertama, fondasi internal dulu yang kita bangun. Dengan adanya fondasi internal yang kuat ini, pasti program inovasi itu akan excel dan eksis sampai di tahun-tahun berikutnya. Pertama yang kita lakukan membentuk komunitas belajar. Sekarang di SD Nasional KPS kami ada komunitas belajar sekolah. Itu menjadi fondasi internal kami. Terus yang kedua, kita mulai keluar dengan kegiatan kerja guru atau KKG. KKG ini terbagi beberapa bagian atau beberapa kategori di kategori SD. Yang pertama ada KKG khusus kelas, ada KKG khusus PJOK, ada KKG khusus pendidikan agama Islam.
Inilah Inilah tempat di mana tempat di kita mana bisa kita bisa menyebarkan menyebarkan program ini program ini secara secara horizontal. horizontal. Selanjutnya Selanjutnya kita kita masuk masuk di di bagian bagian penentu penentu kebijakan, kebijakan, khususnya di khususnya di pimpinan pimpinan sekolah sekolah atau atau kepala kepala sekolah. sekolah. Di sini, Di sini, khususnya di Kota khususnya di Kota Balikpapan, Balikpapan, ada ada istilah istilah K3S, K3S, kelompok kerja kelompok kepala kerja kepala sekolah, sekolah, baik baik sekolah sekolah negeri negeri maupun maupun sekolah sekolah swasta. swasta. Ini yang Ini kita yang kita jadikan jadikan sebagai sebagai penyebaran-penyebaran penyebaran dengan skala dengan skala kebijakan kebijakan yang selalu yang mengambil selalu mengambil kebijakan kebijakan paling paling utama adalah utama pasti adalah kepala pasti kepala sekolah. sekolah. Selanjutnya Selanjutnya selain selain dari dari komunitas komunitas belajar, belajar, KKG, KKG, kepala kepala sekolah, sekolah, pasti ada pasti ada satu hal, satu satu tempat yang bisa yang kita bisa kita jadikan jadikan sebagai sebagai penyebaran penyebaran yang yang bisa bisa sampai ke luar sampai ke luar daerah daerah atau atau kemanapun kemanapun itu itu melalui media media digital digital sekolah. sekolah. Pasti setiap Pasti sekolah setiap sekolah memiliki memiliki sosmed. sosmed. Inilah yang Inilah yang kita kita jadikan jadikan sebagai sebagai media media publikasi publikasi yang bisa yang bisa menyebarkan bahwa menyebarkan program-program yang ada di yang SD ada di SD Nasional KPS Nasional ini KPS salah ini, salah satunya satunya program program inovasi inovasi Berkilo Berkilo KPS KPS bisa bisa dikenal dikenal lebih luas lebih oleh luas oleh masyarakat. masyarakat. Dengan Dengan rangkaian ini rangkaian mulai ini dari mulai dari fondasi, fondasi, habis itu penyebarannya, habis itu ke penentu kebijakan, habis itu habis ke itu ke penyebaran melalui penyebaran media melalui media sosial, sosial, kita kita buatlah buatlah praktik praktik baik baik di di satuan satuan pendidikan. pendidikan. Dengan Dengan adanya adanya praktik praktik baik baik ini lebih lebih menguatkan menguatkan bahwa dengan bahwa dengan adanya adanya program ini program ternyata ada ternyata ada hasil yang hasil kita yang lihat. kita lihat. Ada hasil Ada hasil peningkatan dari peningkatan tahun dari tahun 2025, 2025, hasilnya hasilnya kita kita lihat lihat di di tahun tahun 2026 dan 2026 dan tahun-tahun tahun-tahun berikutnya. berikutnya. Selanjutnya ini Ini ada ada empat, ada lima proyeksi dampak yang akan kita harapkan terhadap praktik pendidikan dengan dengan hasil analisis ini, dengan dengan adanya proyek inovasi Berkilo KPS yang pertama di bagian literasi. Pembiasaan literasi lintas mata pelajaran itu harapan dari saya meningkatnya kemampuan memahami, mengevaluasi dan membuatkan informasi bagi peserta didik. Khususnya sini menggunakan informasi-informasi jangan sedikit-sedikit mempercayai berita-berita, kita harus belajar mengelola baik dari Bapak Ibu guru maupun murid maupun orang tua. Terus yang kedua numerasi. Dari segi numerasi ini pembelajaran numerasi berbasis project dan kontekstual. Harapannya ini peningkatan kemampuan pengajar masalah sehari-hari meningkat dari tahun sebelumnya. Yang ketiga karakter. Melalui karakter ini integrasi budaya positif sekolah ini adanya peningkatan khususnya dalam penguatan kedisiplinan, tanggung jawab, integritas dan gotong royong. Terus yang keempat iklim keamanan. Dengan iklim keamanan ini bisa menciptakan lingkungan yang inklusif. Harapannya untuk kedepannya menurunnya potensi perundungan. Ini salah satu hal yang menjadi garda terdepan kita supaya di SD Nasional KPS Balikpapan tidak ada perundungan. Selanjutnya meningkatnya rasa aman dan nyaman ketika anak-anak berada di lingkungan SD Nasional KPS, orang tua memberi kepercayaan kepada kami bahwa ketika anaknya bersekolah di SD Nasional KPS, semua dalam perasaan yang aman dan nyaman. Yang terakhir kemitraan. Kemitraan ini merupakan pembuatan komunikasi antara sekolah dan rumah. Rumah ini dalam hal ini adalah keluarga. Dengan adanya kemitraan antara orang tua dan sekolah akan meningkat partisipasi dalam pendampingan belajar. Contohnya di sini anak-anak mendapatkan materi di sekolah. Materinya bisa direfleksi kembali ketika berada di rumah. Pasti ada pendampingan dari orang tua, entah dari bapak atau ibu. Selanjutnya, mengapa Berkilo KPS mudah direplikasi atau skalabilitas? Inovasi Berkilo KPS ini saya mengatakan bahwa ini mudah dan sangat mudah diterapkan di semua satuan pendidikan karena yang pertama efisien. Dalam hal ini kita dapat memanfaatkan sumber daya sekolah yang sudah ada tanpa memerlukan investasi finansial besar. Karena kita tidak membutuhkan dana yang luar biasa. Kita tidak membutuhkan sponsorship ketika program ini kita jalankan. Kita ini hanya melihat
satuan pendidikan atau sekolah yang kita tempati ini, bahwa apa yang kurang, itulah yang kita tingkatkan. Makanya saya mengatakan bahwa ini sangat efisien. Terus yang kedua, dengan adanya program ini akan lebih terstruktur, di mana didukung dengan pakai implementasi lengkap, misalnya ada panduan, ada SOP, modul pelaksanaan, instrumen monet, dan video. Ini semua tanpa biaya. Buku panduan ini kita bisa membuat satu buku panduan dalam bentuk PDF itu yang kita share ke grup kelas. Terus yang kedua kita membuat SOP ini kita share ke kelas atau kita tampilkan di sekolah. Terus ada modul pelaksanaan ini yang kita buat bisa kita share juga di masing-masing grup. Instrumen monet dan video yang kita bisa laksanakan yang bisa dipromosikan di sosial media sekolah. Terus yang ketiga, selaras. Program ini saya katakan selaras karena didukung penuh dengan kebijakan nasional. Kebijakan nasional ini ada dalam rangka pendidikan. Yang pertama, penguatan literasi akumulasi. Itu kan konteksnya pasti ada di pembelajaran, tidak butuh biaya. Terus yang ada pendidikan karakter sekolah ramah anak. Nah, itu kan melalui kebiasaan positif yang dilakukan oleh wali kelas. Ada kesepakatan kelas, ada kebiasaan positif, bukan tanpa biaya. Makanya saya katakan bahwa ini sangat efisien. Terus yang terakhir, adaptif di sini maksudnya dirancang fleksibel untuk disesuaikan dengan karakteristik lokal baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini kita melihat karakteristik satu pendidikan. Kita tidak usah terlalu menargetkan bahwa sekolah ini sekolahnya bagus bisa menerapkan ini semua program ini karena semua satu pendidikan pasti memiliki rapat pendidikan. Makanya dengan program ini sangat efisien bisa dilaksanakan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta dan sekolah yang di perkotaan maupun yang ada di daerah pedesaan. Makanya saya mengatakan bahwa ini adaptif. Inilah program ini mudah direplikasi dengan adanya 4 yang kita harus selaraskan, mulai dari pemanfaatan yang sangat efisien, yang terstruktur, yang selaras, yang keempat adaptif. Baiklah Bapak Ibu, itulah presentasi saya terkait inovasi yang akan saya terapkan di SD Nasional KPS Balikpapan. Dengan inovasi ini, harapan saya di SD Nasional KPS Balikpapan bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Dengan program inovasi Kilo KPS bukan sekedar strategi menaikkan angka pendidikan, ini adalah cetak biru praktik baik yang adaptif yang kita punya target ke depannya untuk membangun budaya sekolah yang positif, inklusif dan siap direplikasi untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Kami di SD Nasional KPS punya slogan yaitu berkarakter dan berprestasi. Itulah yang kami targetkan dengan adanya inovasi ini supaya anak-anak ini karakternya bagus dan pasti berprestasi yang luar biasa. Dengan program inovasi ini akan kami mulai dan akan kami lanjutkan sampai ke tahun-tahun berikutnya, bukan berhenti saja melalui dasar dan presentasi ini akan diterapkan di satuan pendidikan jadi SD Nasional KPS Balikpapan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.